Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Mekanika Tanah A1. Di sini kami akan mengklasifikasikan beberapa jenis tanah antara lain pasir, tanah lempung, dan tanah lanau. Nama saya Hafiz. Nama saya Muhammad Aksal. Nama saya Ramadhanullah. Nama saya Khairul Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pasir dengan cara sederhana. 1. Percobaan kekuatan kering. Tanah pasir tidak memiliki kekuatan kering karena tanah ini dapat pecah dengan sendirinya bila disentuh. Contohnya seperti ini, mereka tidak akan merekat. Selanjutnya, percobaan remas. Tanah pasir adalah tanah dengan plastisitas ringan atau light plastisitas, di mana tanah ini sulit untuk digulung atau dilekatkan karena strukturnya yang terpisah-pisah. Jadi tanah ini sulit untuk direkatkan walaupun dengan bantuan air. Selanjutnya adalah percobaan gesek. Tanah pasir akan terasa kasar atau menggores tangan ketika digesek. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah tes ketajaman atau cutting test. Pasir bila permukaannya dipotong, maka teksturnya adalah kasar merata atau tidak bisa dipotong karena setiap partikel terpisah. Seperti itulah contohnya. Yang terakhir adalah tes plastisitas. Cara pengujiannya adalah memasukkan tanah ke dalam ember yang berisi air secukupnya, lalu diaduk sampai merata. Pasir atau kerikil bila partikel tanah masih memisah dan mengendap di ember. Tanah ini tergolong pasir karena tanahnya begitu dimasukkan ke dalam ember langsung mengendap di dasar ember tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengklasifikasikan tanah lanau. Tanah lanau berwarna keabu-abuan, buram, dan tidak memantulkan cahaya. Pertama, percobaan kekuatan kering. Berhubungan dengan sifat plastis tanah, dilakukan pada tanah dalam keadaan kering dan hasil analisis sebagai berikut. Tanah lanau, kekuatan keringnya kecil. Contoh, tanahnya mudah ditekan, hancur dengan sedikit tekanan jari. Selanjutnya adalah percobaan remas. Tanah lanau berada di bagian plastisitas sedang. Tanah setelah diremas sulit untuk digulung kembali. Contohnya, ditekan terlebih dahulu, diremas, lalu ditekan. Tanahnya susah untuk digulung. Saat ketika digulung, tanahnya langsung pecah. Selanjutnya adalah cutting test atau tes ketajaman. Tanah lanau bila permukaannya dipotong agak halus tapi berwarna keabu-abuan dan tidak memantulkan cahaya. Selanjutnya adalah tes plastisitas. Cara pengujiannya, masukkan tanah ke dalam gayung yang berisi air secukupnya, diaduk sampai merata. Tanahnya akan bercampur dan lama mengendap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan klasifikasi tanah lempung dengan metode manual. Yang pertama, percobaan kekuatan kering. Tanah lempung kekuatan kering yang besar. Contohnya, tanahnya sulit untuk dihancurkan dengan menggunakan jari. 3. Percobaan remas. Tanah digulung sampai 3 mm. Setelah digulung dan diremas kembali, kemudian digulung kembali. Tanah lempung mudah untuk digulung setelah diremas dan mudah untuk digulungkan kembali. Ya. Kemudian diremas kembali. Kemudian tanah digulung kembali.
Cukup mudah untuk digulung kembali. Ini termasuk ke dalam tanah lempung. Cobaan gesek. Tanah digilas dan digesek ada telapak tangan bila perlu di dalam air. Nah, tanah lempung memberikan rasa licin dan lengket di tangan. Tanah lempung diletakkan pada kaca, kemudian dipotong dengan pisau pemotong. Ini termasuk tanah lempung karena saat dipotong sangat halus dan mengkilat. Tes plastisitas. Memasukkan tanah ke dalam ember, bersihkan air secukupnya. Diaduk sampai merata. Partikel butirannya sulit untuk mengendap. Ini termasuk ke dalam tanah lanau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, nama saya Khairul Asmi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi tanah, yaitu dengan jenis kerikil. Oke, di sini saya memiliki dua metode untuk klasifikasinya. Pertama metode visual sama metode manual. Untuk metode visual itu sudah bisa kita lihat pada materi untuk tanah yang berbutir kasar dengan analisa ukuran butir. Yang pertama kerikil itu ukurannya butiran 20 sampai 63 mm. Sedangkan untuk jenis tanah lain seperti pasir itu ukurannya 3 sampai 6,3 mm. Untuk jenis lempung itu ukuran butirannya 0,2 sampai 2 mm. Jelas kerikil di sini memiliki angka lebih besar. Berarti ukuran kerikil lebih besar daripada pasir dan lempung. Yang kedua, di sini saya akan menggunakan metode manual dengan menggunakan ayakan sederhana, yang kemudian dilakukanlah proses penyaringan. Contoh tanah yang kering dengan beberapa ukuran ayakan. Cuma di sini saya karena membahas tentang kerikil, saya akan menjelaskan sedikit tentang kerikil. Alat yang dipakai saringan atau ayakan. Untuk kerikil di sini terbagi menjadi dua, yaitu kerikil kasar sama kerikil halus. Untuk ukuran kerikil kasar seperti kerikil kasar itu lebih besar dari 6,3 sampai 20 mm. Untuk pengamatan langsung atau disebut observasi, kerikil kasar itu lebih kecil daripada biji kenari dan lebih besar dari biji jagung. Untuk kerikil halus, ukuran butiran dalam milimeter itu lebih besar dari 2 mm sampai 6,3 mm. Untuk pengamatan langsung itu untuk kerikil halus lebih kecil dari biji jagung dan lebih besar dari kacang hijau. Dan jenis kerikil ini termasuk ke dalam jenis tanah tidak kohesif atau berbutir kasar. Nah, untuk perbandingan sendiri, kita juga dapat melihat pada awal video tadi, di situ sudah banyak sekali jenis tanah yang saya kumpulkan, dan dapat kita bedakan sendiri dengan kasat mata bahwa perbedaannya sangat besar. Oke, jadi sekian dari video saya ini. Saya mengundurkan diri dari semua kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video klasifikasi tanah dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Saya Hafiz, Saya Aksal. Saya Ramadhanullah. Saya Rosmi. sampai sini saja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.